Teman-teman, ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'dah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kaifa halukumul yaum? Ya, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga betul-betul nikmat Allah ini sangat terasa oleh kita, ya. Dan tentu kita mensyukuri segala nikmat, segala pemberian sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama teman-teman. Saya harap teman-teman tetap bersabar, tetap semangat, tetap istiqomah, ya, dalam menyimak, mendengarkan video ini. Sabar dulu untuk tidak main, mungkin ya. Sabar dulu untuk duduk rapi, sabar dulu untuk diam. Karena apa? Karena itu semuanya adalah kunci, ya, jika teman-teman ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini teman-teman dan hari-hari sebelumnya ketika belajar, itu semuanya kita niatkan, kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan, kita ingin semakin dekat dengan Allah, ya. Karena sangat beruntung sekali orang-orang yang setiap harinya itu semakin dekat dengan Allah, ya. Sehingga terasa oleh dirinya, ya, segala sesuatu itu terjadi karena Allah saja. Segala sesuatu yang baik ataupun yang buruk itu semuanya terjadi atas izin Allah, ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, dia tidak akan sedih berlebihan, ya. Dia tidak akan senang juga berlebihan, ya. Semuanya dalam kadarnya. Nah, kita hari ini juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat penglihatan kita, pendengaran kita, ya, nikmat tangan kita untuk digunakan untuk belajar, ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma amin. Teman-teman, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita masih tentang air, ya. Tentu teman-teman sering beraktivitas dengan menggunakan air. Mandi membutuhkan air, kita minum membutuhkan air, mencuci pakaian membutuhkan air juga. Apalagi dan banyak lagi, ya. Untuk ngepel juga butuh air, cuci piring juga butuh air. Bahkan untuk sholat kita wudhu itu juga menggunakan air, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih proses turunnya air hujan itu, ya. Bahkan semua yang saya sampaikan kemarin itu sudah disampaikan berabad-abad yang lalu, ya, beratus-ratus tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum manusia zaman sekarang menemukan bagaimana proses hujan itu terjadi, itu di Al-Quran sudah berbicara lebih dulu, ya.
Tentu ini juga semakin menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwa memang Al-Quran ini betul-betul firman atau kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Teman-teman, ayat yang akan kita bahas hari ini masih sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu di surat An-Naba ayat yang ke-15 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kita bacakan dengan terjemahnya ya, teman-teman. Ustaz sekali, teman-teman sekali ya. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan. Bihi, dengan air itu. Bihi, dengan air itu. Bihi, dengan air itu. Habban, biji-bijian. Habban, biji-bijian. Wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Ulang ya. Linukhrija, untuk kami tumbuhkan. Bihi, dengan air itu. Habban, biji-bijian. Wanabata, dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Teman-teman, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran banyak disebutkan tentang hujan. Ya, silahkan kalau teman-teman mau cari di Al-Quran kata tentang hujan, itu banyak sekali. Ya. Begitu juga dengan di dalam hadis, di dalam perkataan-perkataan Rasulullah, itu juga banyak disebutkan tentang hujan. Karena memang teman-teman, hujan ini adalah sebuah keberkahan juga, ya. Hujan ini sebuah anugerah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki untuk manusia, bahkan tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan-hewanan. Tentu hewan-hewan juga butuh minum, kalaupun mereka tidak mandi misalkan ya, tapi mereka butuh minum. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga sama, tumbuh-tumbuhan juga butuh air. Ya. Mungkin teman-teman pernah melihat tumbuhan yang layu, ya, karena tidak disiram, tidak terkena air, tidak dikasih air. Akan layu yang tadinya hijau, ya, kemudian jadi layu akhirnya mati karena kekurangan air. Jadi manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan semuanya membutuhkan air. Dan hujan yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada ke bumi ini, itu tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga untuk tumbuhan dan juga untuk hewan-hewanan. Begitu sangat kasih sayangnya Allah, ya. Sangat besarlah kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan-hewanan. Allah menurunkan hujannya, dan itu hanya bisa oleh Allah, ya. Jadi Allah sematalah, ya, Allah sajalah yang menurunkan air hujan ini karena rasa kasih sayangnya kepada makhluknya, ya, yang dengan air hujan ini dapat menyelamatkan manusia dari kekeringan. Biasanya ketika musim hujan, musim kemarau, mohon maaf ya, ketika musim kemarau, kering, musim panas, hujan lama tidak datang, biasanya air mulai sedikit, air mulai sulit ya, sulit didapatkan. Beberapa rumah kekeringan sehingga harus minta air dari rumah yang lain, harus mengambil air dari tempat lain. Ya. Itu sering juga dialami oleh beberapa orang gitu ya, ketika musim kekeringan di beberapa daerah. Maka disitulah ada yang namanya sholat istisqa.
Sholat istisqa ini adalah sholat untuk meminta hujan. Karena saking pentingnya hujan ini, teman-teman. Ya, saking pentingnya hujan ini. Maka ketika hujan turun tidak boleh dicela. Ya, misal karena kita lagi di luar nih, tiba-tiba kita lagi naik di motor sama orang tua kita, kemudian hujan turun. Akhirnya kita harus neduh dulu karena mungkin nggak bawa jas hujan. Ketika neduh ini kita sabar, tidak perlu mencela hujan karena hujan ini sangat dibutuhkan oleh kita, teman-teman. Air ini sangat dibutuhkan oleh kita. Ya, jadi ketika hujan kita berdoa, malah bukan mencelanya tapi malah kita berdoa, ya, dengan doa yang sudah saya ajarkan kemarin. Apa itu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah atau jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Ya. Kita sabar menunggu, meneduh gitu ya, karena nggak bawa jas hujan. Itu teman-teman. Jadi jangan mencela hujan karena ini bagian dari rezeki Allah untuk manusia, untuk makhluk hidup seluruhnya. Ya. Nah, maka karena saking pentingnya hujan, ya, kemudian di saat musim kekeringan baru terasa nikmatnya atau pentingnya air ini, ya, maka dari sekarang kita belajar untuk menghemat air, teman-teman, sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya. Menghemat air. Jika memang air itu tidak ditampung ataupun tidak digunakan, ya dimatikan kerannya. Ketika bak mandinya sudah penuh, dimatikan kerannya. Ketika ember penampungan airnya sudah penuh, dimatikan kerannya. Kemudian ketika wudhu kita menggunakan keran misalkan, maka kerannya nggak usah besar-besar bukanya supaya air yang keluar juga tidak terlalu besar. Tapi secukupnya, mungkin setengahnya aja gitu. Yang penting airnya keluar. Kemudian supaya kita bisa wudhu gitu. Ya. Jadi teman-teman, yang bisa kita lakukan sekarang adalah mensyukuri air hujan itu, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan juga berdoa tanpa harus mencela air hujan itu. Ya. Dan manfaat air hujan ini juga, sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, itu dibagi-bagikan kepada hewan tumbuhan. Kadang ada rumah-rumah yang memang menampung air hujan itu, kemudian untuk digunakan untuk menyiram tanaman. Ya. Karena mungkin tanamannya tidak terkena hujan gitu ya. Kecuali kalau tanamannya sudah terkena hujan, ya itu sudah langsung tersiram oleh air hujan itu sendiri. Ya. Maka hujan juga merupakan waktu yang baik untuk berdoa. Salah satu waktu yang ketika kita berdoa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hujan itu dimanapun kita berada, ya, baik di rumah ataupun belum di rumah, ya, baik di rumah ataupun di luar rumah, ketika air hujan turun, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian kita boleh berdoa yang lainnya, ya. Doa apa saja, minta kepada Allah, minta ampunan, minta dimasukkan ke dalam surga, mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, dan lain-lain. Apalagi nih sekarang pas, ya. Sekarang beberapa hari ini mulai sering gitu ya turun hujan, terutama di daerah Bandung, Cimahi, mulai sering turun hujan. Maka setiap kali turun hujan kita berdoa, teman-teman. Ya. Setelah membacakan doa hujan tadi, kemudian juga bacakan boleh berdoa yang lainnya. Ya. Itu teman-teman pesan dari Ustadz. Mari kita mensyukuri air hujan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Cara bersyukurnya tadi dengan berdoa, ya. Kemudian meminta apapun kepada Allah setelah berdoa hujan. Kemudian dengan menghemat air ya. Menghemat air di rumah kita dalam segala kebutuhan kita. Mandinya secukupnya, ya. Jangan karena airnya lagi banyak, akhirnya mandinya lama banget. Karena senang air, akhirnya lama banget. Kalau gitu mending kolam renang aja ya, berenang supaya airnya nggak berkurang gitu. Jadi kalau di rumah kita mandi secukupnya, wudhu air secukupnya, ya. Tidak, dan juga nih mungkin beberapa di antara kita masih senang main air,
yang kurang bermanfaat. Nah, itu juga dikurangi. Mending main airnya sambil ngepel misalkan, atau main airnya sambil menyiram tanaman misalkan, itu bagus teman-teman, ada manfaatnya ya. Jadi teman-teman, kita syukuri air hujan yang Allah berikan kepada kita untuk menghijaukan bumi ini. Dengan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang tentu tumbuh-tumbuhan itu juga dibutuhkan oleh kita sebagai manusia ya. Dan juga tumbuh-tumbuhan itu juga dibutuhkan oleh hewan ternak, karena beberapa hewan ternak makannya apa? Rumput, dan rumput itu juga tumbuh karena air hujan juga ya. Jadi banyak sekali teman-teman manfaat dari air hujan ini ya. Dan juga di dalam Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang air hujan ya. Nanti kita akan bahas fungsi-fungsi airnya ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Baik teman-teman, alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Terus semangat belajarnya ya. Insya Allah hari Selasa ya kita akan kembali bertemu di Kutab. Ustaz harap semuanya teman-teman bisa hadir ya. Sekian teman-teman yang bisa Ustaz sampaikan. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan teman-teman untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya.